Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan kenikmatan yang kita dapatkan pada saat ini adalah bertujuan untuk selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah sekalian kepada kita. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan ibadah kita, rasa syukur kita adalah tujuan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mencapai surga itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada orang-orang beriman. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa? Di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridha Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bagaimana calon-calon penghuni surga niku? Di antaranya yang pertama adalah beriman kepada Allah. Gada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qada'i khairihi wa syarrihi wa bil qada', dan qadar yang baik ataupun yang kurang baik. Jadi oleh karena itu, iman kepada Allah niku merupakan apa? Tantangan bagi kita sekalian. Kita beriman kepada Allah tapi masih menyembah pohon-pohon misalnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Ada kisah, ya. Ada dua orang yang melewati tempat suatu suku. Ketika dia melewati suku itu, kepala suku atau orang yang ada di situ mengatakan, kalau kamu melewati suku kami, kamu harus memberikan persembahan kepada berhala kami. Kalau kamu tidak mau memberikan berhala atau sesembahan kepada berhala kami, kamu akan kami bunuh. Jadi syaratnya lewat desa niku atau suku niku harus menyembahkan sesuatu. Sampai dikatakan walaupun kamu memberikan sesembahan seekor lalat, nggih. Lalat kan murah, mboten usah tumbas, nggih, damel penebamon tep tablok wis angsal kata, nggih.
niku disuruh memberikan sesembahan kepada berhalanya walaupun dengan seekor lalat. Terus apa yang terjadi di antara dua orang itu? Yang satu tidak mau mati eman enak urip, wis aku tak golek lalat. Akhirnya dia memberikan satu ekor lalat kepada berhalanya, sesembahan orang-orang kafir itu. Bebas dia, sampun memberikan sesembahan kepada berhalanya seekor lalat, dia boleh lewat di situ dengan aman tanpa dibunuh, tanpa disakiti. Kemudian yang kedua adalah seorang ini, ayo kamu juga harus memberikan sesembahan, karena imannya tinggi, imannya kuat, dia tidak mau memberikan sesembahan kepada berhala walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya yang terjadi apa? Dia dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia rela mati daripada memberikan sajen kepada berhala tadi berupa lalat, daripada memberikan sesembahan kepada berhala tadi walaupun cuma berupa lalat. Itu lalat sebenarnya sepele, nabok angsal satu bebas dia, tapi dia memilih keimanannya yang tinggi, memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak memberikan sesembahan kepada berhala itu walaupun dengan seekor lalat. Dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Apa pahalanya? Yang tadi tidak mau mempersembahkan seekor lalat, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena tetap menjaga keimanannya, tidak goyah walaupun keimanannya dengan seekor lalat. Kemudian kasus yang pertama tadi, yang dia mau mempersembahkan dengan seekor lalat, dia masuk neraka. Neraka Allah yang menyala-nyala, neraka Allah yang apinya membara, neraka Allah yang apinya membakar jasadnya, gelap gulita, tiada teman seorang pun di sana. Itulah gambaran bahwasanya siapa saja yang mampu menjaga keimanannya, Allah berikan surganya di akhirat kelak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran bagi kita sekalian adalah bahwa mari kita menjaga keimanan kita. Jangan sampai memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai memberikan pengorbanan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai memberikan apa yang kita punya bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita sekalian adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri ahli surga yang kedua itu adalah apa? Bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Artosipun, salam keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu, itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan surga. Sabar niku kapan sampai kapan? Sabar niku boten wonten watese. Sabar itu tiada batas. Karena napa? Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Nggih. Jenengan diseparingi disanjangi sabar iku wonten watese. Aku tak ngamuk ae lah niku. Jadi sabar niku tidak ada batasnya. Sabar itu dibawa sampai kematian.
sabar itu dibawa sampai ajal kita niku dijemput kalian Allah Subhanahu wa taala. Nikulah pahala sabar. Ya, sabar itu pahalanya tiada batas. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jadi para nabi-nabi terdahulu atas kesabarannya, ada nabi niku yang dibunuh dengan cara kepala digergaji sampai bawah. Jadilah dia dua bagian tubuh. Sampai ngoten kesabarannya para nabi terdahulu. Bermacam-macam siksaan yang dialami oleh para nabi terdahulu, itu atas buah kesabarannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala surga. Jadi jangan dianggap nabi enak wis ndak oleh ujian. Padahal nabi niku ujiane luwe besar, luwe ageng, luwe gede. Nggih. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sakit panas. Nggih. Terus ke beliau selimutan. Nggih, ketika sahabat datang menjenguk, sahabat niku cuma megang selimute mawon wis kepanasan. Wahai Nabi, kok panas sekali, selimutnya tok panas. Nggih. Napa malih badanipun, apalagi badannya. Nggih. Jadi ujiannya seorang nabi itu, kata beliau, ujian saya ini ya 2 kali lipat daripada ujian manusia pada umumnya. Jadi selimut tok dicekel pun panas. Niku ujian, salah satu ujian bagi sinten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bersabar karena yakin pahala yang akan didapatkan adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri ahli surga niku sinten, yaitu orang yang benar, orang yang berada pada jalan kebenaran, orang yang berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkata karena benar, berbuat karena benar. Benar dari siapa? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Manusia niku kadang njaluk enake dhewe niku sebagian tiang, nggih. Ketika pengambil ayat Al-Qur'an golek sing enak-enak, gitu. Golek sing nyaman, golek sing tidak terlalu berisiko, padahal semua isi Al-Qur'an itu adalah benar. Semua isi Al-Qur'an itu adalah wajib kita ikuti, nggih. Jadi ngoten, ndak bisa Al-Qur'an niki, syariat niki berdasarkan perasaan, nggih. Tiang ini kalau berdasarkan perasaan, nggih, biasanya mboten saged totalitas mengikuti kebenaran, nggih. Kamu kok ngene le, buka aurat. Oh, perasaanku lek karnaval ndak buka aurat gak enak perasaan. Nah ngoten nggih. Lek nuruti perasaane tiang, nggih masih mboten busana, lek nuruti perasaan akan dituruti. Tapi kalau menuruti syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita salah satunya menutup aurat, itu nyaman. Walaupun hawane panas tetap adem. Badane panas, sing penting atine adem lah ngoten nggih. Ya, jadi ngoten. Jadi walaupun suasana panas, omongan orang niku nggih panas, lebih panas dari matahari, ngoten bae. Itu tetap hatinya harus sabar dan benar taat karena Allah Subhanahu wa taala, iku akan tetap adem. Nggih, kuncinya kebenaran itu diletakkan di hati, bukan di perasaan. Dalam artian apa? Omongane tiang sing macem-macem sing boten sesuai, boten usah dimasukkan ke dalam hati. Napa kok boten saged, boten usah dimasukkan dalam hati, niku akan jadi sampah di dalam hati.
akan jadi kotoran di dalam hati, akan jadi reget di dalam hati. Lah dibawa kemana-mana sik nyantol teng hati, lah niku merusak jiwa, merusak pikiran, merusak khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niku berusaha menjadi hamba Allah yang benar, yang ikhlas. Dan yang keempat adalah kita, ciri-ciri masuk surga itu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Kemudian sebagai seorang manusia kita taat kepada pintu surga kita yang sering kita ulang-ulang. Nopo kita harus taat kepada pintu surga? Karena kita niku masuk surga sanes lewat cendelo. Kita masuk surga sanes lewat genteng ya liya. Kita masuk surga niku sanes lewat napa? Terowongan. Tapi kita masuk surga niku lewat nopo? Lewat pintu surga. Lewat pintu surga muter gak tutuk surga, akhirnya mampirin nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Taat kepada pintu surga niku memang diusahakan, diupayakan, dan setan itu selalu menggoda agar manusia tidak taat pada pintu surganya, agar manusia lalai tidak taat pada pintu surganya, agar manusia merasa gengsi tidak usah taat kepada pintu surganya. Kok sakit? Memang berat taat kepada pintu surga itu. Lek ndak berat Allah nggak ngongkon, lek ndak berat Allah nggak nyuruh. Bayangkan seorang anak jika yang taat kepada tiang sepahe kepada orang tuanya, abot wis ketemu bendino, wis ero kekurangane wong tuwa, kate taat. Alah mak sampean koyo ngono mak, misale ngoten nggih. Alah Pak sampean koyo ngono salate yo telat-telat, aku dikon salat yang masjid, misale ngoten. Memang taat itu berat karena tahu kelemahannya pintu surganya. Oleh karena itu Allah menyuruh untuk taat. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ya. Mumpung sampean masih kecil, taat pada orang tua. Enggak sampean wis rabi, wis rada lali wis ngurusi bojone ya. Mumpung saya kecil, pokok nyapu gelem, kora gelem, golek kayu gelem, cetik geni gelem, ikut ya lari senian nggih. Lek saniki mboten nonton cetik geni nggih, cetik gas nggih. Nah, ngoten. Jadi itu adalah taat berat. Tapi kalau sampean pengen jadi orang sukses dunia dan akhirat, salah satu kuncinya apa? Taat kepada orang tua. Wes main dikurangi, main sekedarnya, ndak usah suwe-suwe main HP ya. Main HP oleh liburan mulai isuk sampai bengi. Ya akhirnya mripate abang kabeh. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa? Balasan. Allah akan memberikan apa? Ganjaran. Allah akan memberikan apa? Pahala di sisi Allah yang sangat banyak. Surga niku lek dibandingaken teng donya sak telapak mawon boten wonten napa-napane lebih bisa surga. Orang yang bangun rumah di dunia dengan megah dan penuh dengan intan emas berlian yang berlimpah dan kamarnya mungkin wis kathah nggih. Lek sampun masuk surga omahe teng donya niku lali napa? Karena melihat keindahan surga yang tidak bisa dibayangkan di dunia niki. Saking indahnya, saking bagusnya, saking mewahnya. Bahkan ketika seseorang menghadapi tahapan surga, dikasih satu pohon saja di surga, niku wis lali kabeh teng dunya kenikmatan apa sing dialami di dunia. Karena indahnya satu pohon itu. Pohon itu bisa berbuah terus menerus, dimaem habis buah lagi, dan bisa menjadikan seseorang itu urip selama-lamanya. Bayangkan niku lek masuk teng surga. Jadi surga niku isine kebagusan. Teng surga niku mboten wonten tukaran.
lek teng dunya tukaran masalah suket nggih, masalah pager, masalah wates, teng surga mboten wonten tukaran blas. Panjenengan rukun, panjenengan tidak ada iri dan dengki, panjenengan tidak ada permusuhan, tidak ada amarah, isine mung guyu kalian senyum mawon teng surga. Nggih. Jadi lek pengen menjadi orang yang masuk surga, lek teng dunya nggih sering senyum, sering guyu, tapi pun dhewean. Nggih. Tapi saniki kadang nggih dhewean guyu-guyu, nggih. Bengi-bengi nggih kalian ningali HP. Jadi ngoten. Jadi kalau seseorang pengen cepat masuk surga, hilangkan rasa iri dan benci, tekan amarah, jadi orang yang sabar. Jadi leteng dunya pun wis latihan gampang senyum, gampang sedekah, membuang iri dan dengki, membuang amarah, niku luwih cepet masuk surga. Karena surga niku ibaratnya magnet, akan menarik orang-orang yang baik hatinya, akan menarik orang-orang yang ikhlas hatinya, akan menarik orang-orang yang tidak mudah dendam kepada sesama manusia, akan menarik orang-orang yang mudah memaafkan, akan menarik orang-orang yang selalu mendoakan orang lain, akan menarik orang-orang yang berbuat kebaikan. Nikulah surga. Sebaliknya neraka niku isine apa? Neraka niku isine wong tukaran. Jadi di neraka niku tidak sekedar diobong, bongko diobong di neraka, tetapi di neraka niku adalah selain orang dibakar, orang banyak bertengkar, gelut tukaran teng neraka niku. Iki gara-gara awakmu iki aku masuk neraka. Yo awakmu pisan gelut akhirnya berdarah-darah, mati urip meneh gelut meneh. Niku isine neraka. Oleh karena itu neraka niku akan menarik orang-orang yang gampang gelut, gampang amarah, gampang iri dengki, niku ditarik teng neraka, punya magnet ke neraka. Nggih. Orang yang tidak baik hatinya, orang yang buruk hatinya, orang yang gampang menipu orang lain dengan lisannya, dengan hartanya, dengan mengambil harta orang lain, itu orang yang naudzubillah min dzalik ditarik ke neraka. Jadi oleh karena itu sifat kita teng dunya niki sesuai dengan akhlak kita masing-masing, ya nggih. Niku wau sing api atine gampang cepet masuk surga, sing elek atine gampang cepet masuk neraka. Ibu-ibu pilih undi? Surga apa neraka? Bapak-bapak, adik-adik, surga. Sing niat le surga ya. Nah, tungakno tiang sepae sampean masuk surga. Ya Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku donga nyuwun ampun kepada kita lah awal. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, ya. Karena dia ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, ya, dan kasih sayanglah mereka sebagaimana mereka kasih sayang ketika aku waktu kecil. Jadi ngoten nggih. Bapak ngindungaken ibu supados masuk surga, ibu-ibu ngindungaken bapak masuk surga. Ibu-ibu sampun ndongaken bapak dereng? Aduh, kok dereng kabeh iki? Apa iki? Bapak-bapak sampun ndongaken ibu-ibu dereng? Oh sampun, soalnya dongane jelas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu ngoten pun gengsi ndongaaken bapak. Walah wong kaya ngono belanjane kurang, ndonga ya gak usah akeh sithik ae. Lah mboten usah ngoten. Tungaaken lek panjenengan ibu-ibu bapak sakit sakniki mboten tega, bapak ngelundase mboten tega, lek harusnya mboten tega lek bapak niku dimasukaken ke dalam neraka. Oleh karena itu jenengan maafkan lek bapak enggak ada kesalahan, tungaaken masuk surga. Kok enak. Lah ngoten niku lho kok enak. Nggih, kadang manusia niku diiringi gengsi, kok enak ndongaken.
Padahal ketika kita mendoakan orang lain iku malaikat ndongaaken balik. Napa dungane malaikat? Nggih, untuk panjenengan juga akan mendapatkan surga. Misalnya kita ndongaaken surga, nggih. Oleh karena itu monggo sekalian kita sama-sama mendoakan, sama-sama ndongaaken agar kita sekalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدم الدعوة سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.